Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja nih kabarnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melakukan memberikan pengenalan prodi yaitu manajemen informatika. Bersama saya Prima Lokita Wardana dan Mas Yogi Eka Prasetya selaku pemateri. Nah, gimana nih kabarnya Mas Yogi? Alhamdulillah sih baik ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin Mas Yogi bisa memberikan perkenalan tentang Mas Yogi kepada teman-teman. Untuk perkenalan dipersilahkan. Ya, perkenalkan nama saya Yogi Eka Prasetya dari D3 Manajemen Informatika angkatan 18 dan saya di sini selaku Ketua Departemen Kominfo Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika, bisa disingkat HIMTI ya, seperti itu. Ya. Nah, kehadirannya Mas Yogi di sini juga menggantikan Bapak Ikadek selaku Kaprodi Manajemen Informatika. Nah, mungkin teman-teman di sini kan terutama teman-teman 2020 itu masuk dalam program studi D4 Manajemen Informatika. Nah, kita juga pengen tahu sih nih Mas, apa sih prodi Manajemen Informatika gitu kan? Mungkin Mas bisa jelasin sedikit perihal prodi ini gitu. Oh ya, jadi menjelaskan prodinya ya. Oke, kalau dilihat dari namanya sih kan manajemen informatika ya, terdiri dari dua kata, ada manajemen, ada informatika. Di sini manajemen itu kayak kita itu disuruh kayak ngelola sesuatu, terus juga membuat sesuatu mulai dari data apapun itu dianalisis dan sebagainya. Terus agar apa? Kita itu menjadikan data itu lebih baik, lebih efisien gitu intinya. Yeah. Terus informatika juga, kalau informatika kan itu kayak kita apa ya? Kalau di bidang informatika kan biasanya itu ada sangkut pautnya dengan teknologi ya. Ya, benar. Itu di sini di manajemen informatika kita bagaimana kita menerapkannya di bidang teknologi informasi seperti itu. Oke. Kan juga untuk teman-teman sendiri bahwasanya manajemen informatika berbeda dengan prodi-prodi lainnya di jurusan teknik informatika kan. Ya. Bahwasanya manajemen informatika ini dalam program studi yang diplomat, terutama untuk Mas diplomat 3, sedangkan teman-teman 2019 dan teman-teman 2020 itu diplomat 4. Nah, mungkin Mas bisa ceritain nggak sih apa aja sih yang Mas dapat selama Mas berkuliah di prodi manajemen informatika? Kayak misalnya semester pertama apa, semester 2 bagaimana gitu. Kalau pengalaman ya banyak sih, kayak bagaimana kayak kita belajar pemrograman, terus kita juga belajar kayak analisis. Jadi kalau dibandingkan kayak prodi-prodi lainnya kayak gitu ya, kita itu di manajemen informatika itu kayak melingkup semua prodi yang ada di teknik informatika sendiri. Oh, iya. Jadi kita juga mempelajari kayak pengajaran, terus kita juga mempelajari analisis kayak di sistem informasi gitu. Terus selain itu juga kita juga mendalami teknik informatika itu sendiri, kayak bagaimana ngoding, mempelajari bahasa pemrograman kayak bahasa pemrograman kayak C++ atau web itu kan biasanya kan di teknik informatika itu dipelajari juga. Kalau di manajemen informatika itu juga dipelajari kayak gitu. Nah, kalau misalnya mungkin kayak semester 1 mungkin dapat mata kuliah dasar gitu ya. Kayak kalau di semester 1 itu kayak apa pemrograman dasar. Terus kalau di semester 2 itu lebih ya matkul-matkul di manajemen informatika sih kayak kita disuruh belajar web, kita juga belajar tentang pemrograman framework, terus kita selain itu juga kita juga belajar Android, bahasa pemrograman kayak Kotlin atau Flutter, Dart kayak gitu. Terus juga dari semua yang bahasa pemrograman yang pernah Mas pelajari nih, bahasa pemrograman apa sih yang menurut Mas nih yang paling cocok buat Mas, terutama juga itu juga buat teman-teman manajemen informatika yang lainnya gitu kan? Oh ya, kalau dari awal sih di SMA aku lebih tertarik ke web sih. Jadi mulai dari masuk sini
Kan itu ada pemrograman dasar. Saya kira sih itu kayak pengantar awal buat mempelajari pemrograman. Terus di semester 2, 3 itu baru masuk ke pemrograman web. Jadi saya mulai tertarik itu baru ke semester 2, 3-nya. Jadi lebih ke fokus itu, makanya saya belajar lebih fokusnya itu ke pemrograman web kayak gitu. Kalau tadi kan udah semester 1, semester 2, semester 3. Kalau semester 4 tuh ngapain tuh, Mas? Kalau semester 4 itu saya ada PI, praktek industri. Oh, praktek industri. Nah, ya. Itu apa tuh, Mas, praktek industri? Itu kayak semacam, kalau di SMK nih ya, kayak semacam magang di suatu perusahaan atau institusi tertentu itu. Di situ kami itu dituntut untuk belajar bagaimana masuk ke lingkungan perusahaan kayak gitu, kayak masuk ke dunia bisnis kayak gitu. Kalau misalkan masuk ke sebagai pegawai di bank atau di Telkom misalkan gitu ya. Nah itu juga kan yang Mas kan bedanya diplomat sama sarjana itu, mungkin program studi diplomat itu lebih sering praktek begitu kan, dibandingkan sarjana gitu kan. Terus juga kayak misalnya di saya semester 4-nya masih sebelum penjuruan gitu kan, belum magang dan lainnya. Dan juga mungkin teman-teman 2020 dan 2019 ini kan mungkin bedanya lebih lama gitu kan, karena mereka itu D4. Ya, sedangkan Mas ini D3 gitu kan, lebih cepat. Nah, kalau Mas sendiri pas semester 5 tuh ngapain tuh? Saya kan baru semester ini ya, semester 5. Saya itu baru merencanakan sih kayak ada semacam rencana. Kalau di semester 5 itu ada namanya kunjungan industri dan itu sepertinya sih tidak wajib untuk manajemen informatika. Cuma di situ kalau misalkan diberi kesempatan, kita juga merencanakan untuk kunjungan. Namun kan sekarang kan lagi pandemi ya, nggak mungkin kita melakukan kunjungan ke sini atau apa gitu. Kan kita juga harus menjaga jarak kayak gitu. Mungkin lagi terhambat karena pandemi sekarang ya. Nah, juga kalau D3 berarti semester finalnya atau semester akhirnya adalah semester 6 gitu kan. Semester 6 itu ngapain sih, Mas, kalau buat D3? Kalau D3 itu biasanya kalau di S1 kan itu skripsi. Kalau di D3 itu semester akhirnya itu tugas akhir. Itu kayak semacam skripsi, cuma itu dibuat untuk membuat sesuatu yang kita sendiri itu menerapkan untuk seterusnya. Jadi kayak diberi tugas, misalnya nih kita membuat sebuah web untuk pengelolaan data-data yang ada di sekolah. Kita membuat sebuah web itu dan itu pasti digunakan oleh sekolah tertentu misalnya. Seperti itu. Jadi mungkin lebih ke ada produknya. Ada produknya, ada sesuatu yang dihasilkan. Kalau misalnya skripsi dalam bentuk skripsi gitu kan, skripsi dipertanggungjawabkan. Cuman kalau misalnya diplomat, terutama meskipun D4 pun juga nanti tugas akhirnya menghasilkan sebuah produk. Iya. Bedanya mungkin waktunya lebih lama, itu 4 tahun. Nah, setelah belajar di D3 D4, kan pasti kan mungkin teman-teman punya keinginan prospek kerja gitu kan. Nah, prospek kerja di manajemen informatika itu apa aja sih, Mas? Kalau berbicara tentang prospek ya, itu kalau D3 itu luas ya, Kak. Kita bisa masuk ke kayak developer Android, itu lebih fokus mempelajari bahasa yang digunakan untuk pengguna Android kayak gitu. Terus kita juga ada seperti yang saya tertarik tadi, kayak belajar web, menjadi web developer. Terus ada juga menjadi programmer. Programmer di sini itu lebih ke membuat sebuah aplikasi yang digunakan untuk aplikasi yang ada di PC atau desktop kayak gitu. Terus ada juga yang system designer. Di sini kita di sistem designer ini hampir-hampir itu seperti kita menganalisis
sistem itu dan dibuat sebuah desain agar mudah dipahami oleh orang kayak gitu. Jadi kita itu membuat kayak semacam alur yang bisa digunakan untuk programmer untuk membuat sebuah aplikasi kayak gitu. Jadi semacam kayak pembantu programmer dalam membuat aplikasi. Terus ada lagi nih, ada sistem analis. Ini hampir sama kayak sistem designer. Cuma di sini lebih ke apa ya? Lebih nganalisis seperti sistem informasi, ngolah data kayak gitu, terus penggunaan kayak database kayak gitu. Meskipun dengan prospek-prospek yang kerja gitu, tapi tetap aja teman-teman itu pasti kan nggak terkotakkan dengan prospek kerja itu aja kan, pasti kan setelah lulus banyak prospek kerja lainnya gitu kan, cuman itu yang mungkin spesifik nyambung selaras dengan manajemen informatika gitu kan. Meskipun manajemen informatika ini memiliki program studi yang berbeda sendiri di jurusan ini, tapi mungkin ini sedikit trivia atau informasi kecil-kecilan buat teman-teman bahwasanya manajemen informatika ini adalah prodi paling lama ya di UNESA ini dibandingkan prodi-prodi lainnya di jurusan teknik informatika. Nah, manajemen informatika ini sudah hadir di UNESA itu sejak 2009, tapi sebelum masuk ke jurusan teknik informatika, jurusan prodi M ini tergabung dalam teknik elektro. Itu mungkin sedikit informasi kecil-kecilan loh buat teman-teman. Itu informasinya sudah ada di pengenalan jurusan. Nah mungkin segitu dulu aja kali ya Mas ya perbincangan kita pada kesempatan ini. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan mengenai program studi ini, bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di video ini. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena sesungguhnya kelebihan itu hanya datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.